Keluargaku tidak mau menerima kehadiranku lagi. Walaupun aku telah berusaha meyakinkan mereka akan kesembuhanku, Siang itu ada anak-anak sekolah itu tahu bahwa itu orang Kosta. Jadi masih jauh, kalau penglihatan saya masih jauh itu dia sudah nyimpang, sih tidak mau dekat. anggapan bahwa kusta atau lepra adalah penyakit kutukan membuat kehidupanku semakin sulit. Orang-orang berusaha menjauhiku. Aku pun tak dapat leluasa berinteraksi dengan orang lain, termasuk ketika aku ingin membeli sesuatu di warung. Ya tidak boleh. Ya kamu jangan jangan ke sini, nanti yang lain tidak mau masuk ke sini. Gitu. Jadi ya saya kalau sudah digitukan itu selama saya masih tidak mau. Namun ternyata tidak semua orang bersikap buruk pada penderita kusta. Selalu saja ada orang-orang baik yang tetap memperlakukan aku sebagaimana manusia biasa. Penyakit yang aku derita ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali sembuh. Aku sendiri menghabiskan waktu lebih dari 2 tahun sampai akhirnya dinyatakan sembuh secara klinis. Selama masa pengobatan di rumah sakit khusus kusta, aku menyadari bahwa aku jauh lebih beruntung dibandingkan teman-temanku. Hatiku merasa sedih melihat kondisi teman-temanku yang parah, bahkan sampai harus diamputasi. Pokoknya serba susah, sedih, tapi akhirnya ya sudah berobat itu saya tidak terus apa itu merasa apa bisa sembuh, karena sering-sering kali dikasih tahu sama Pak Dokter jangan susah-susah pasti sembuh. Ternyata harapanku sia-sia belaka. Keluargaku tidak mau menerima kehadiranku lagi. Walaupun aku telah berusaha meyakinkan mereka akan kesembuhanku, namun mereka tetap tidak percaya. Aku pun pergi dari rumah membawa hati yang duka. Lalu aku pun memutuskan untuk kembali ke rumah sakit di mana aku diobati. Untungnya, pihak rumah sakit bersedia menampungku. Bahkan aku diizinkan bekerja di lingkungan rumah sakit. Saya itu dapat pekerjaan menggembala sapi itu, di pagi sampai jam 10 pulang, nanti jam 1 sampai jam 5 baru pulang. Aku bahkan tidak menyangka akan menemukan lagi jodohku di rumah sakit. Aku bertemu dengan Ranti, wanita yang akhirnya menjadi istriku pada saat kami sama-sama memperoleh pengobatan di rumah sakit. Sesama penderita kusta, mestinya lebih saling memahami satu dengan yang lain. Hal itulah yang membuatku merasa yakin akan pilihanku. Ternyata, istriku Ranti pun mempunyai pikiran yang sama. Kalau sama-sama penderita itu lebih enak gitu. Jadi seumpama ada yang sakit itu yang lebih bisa mengerti. Perkawinan kami membuahkan seorang anak. Namun anak kami meninggal saat ia masih bayi. Namun kami tak lama larut dalam kesedihan karena kami masih memiliki seorang anak perempuan dari istriku Ranti. Aku sangat menyayanginya, walaupun dia sesungguhnya bukan anak kandungku. Tapi anak saya itu sering kok, masih umur SD kelas 4 itu sering kali saya periksakan deh, enggak apa-apa kok, enggak terjangkit. Ya kalau tidur dia sama-sama dengan saya itu sering kali saya periksakan, tapi enggak apa-apa, enggak terjangkit apa. Anak perempuan kami tumbuh menjadi gadis yang sehat. Akhirnya ia pun menikah dan pergi meninggalkan kami untuk tinggal di Lampung. Semula semua berjalan baik-baik saja. Namun ternyata menantu kami mempermasalahkan kondisi kami sebagai mantan penderita kusta.
akhirnya mereka tak lagi mau menjenguk kami. Enggak pernah, pokoknya sudah berapa tahun itu sudah enggak mau dengan saya kok. Punya anak satu saja perempuan tapi enggak ingat sama ibunya itu loh saya. Sungguh sakit rasanya hatiku dan juga istriku. Anak perempuan kami tidak mau menerima kami apa adanya. Padahal kami sangat menyayanginya. Sebetulnya cucu saya yang kecil itu ikut saya tapi enggak boleh sama ibunya. Mau ikut, katanya ikut nenek. Tapi kan memang ya tahu kalau tidur dengan saya saja enggak boleh kok. Itu anak cucu saya itu. Jadi saya itu ya langsung, ya sudah bagaimana nasib saya toh. Soalnya anak satu saja sudah enggak mau dengan orang. Walau bagaimanapun, aku tetap mengingat anak kami. Aku masih berharap ia akan kembali menerima kami seperti saat ia masih gadis dulu. Sebetulnya saya ini masih ingat sama, tapi anak saya tidak mau dengan saya. Iya, tapi anak saya kan ikut-ikut. Namanya orang perempuan bagaimana? Namun, kebersamaan di lingkungan sekitar bersama sesama mantan penderita kusta menjadi pengobat kerinduan akan anak kami.